Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani, rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Yang penting sehat. Segala urusan itu mau urusan offline, online, dilancarin lah. Ya, sehat, lancar. Semua itu kita harapkan berkah. Tentunya itu. Tapi ya kita dapat berkah atau tidak, kita tidak bisa memastikan, hanya Allah yang tahu. Oke. Termasuk daripada segala macam informasi yang disampaikan di channel ini adalah informasi-informasi mencari jalan ikhtiar, ya, berusaha mencari peluang, ya. Dan apa yang dijalankan itu tentunya perlu informasi. Nah, informasi ini yang coba saya bantu cari ya. Ketika saya mendapatkan informasi ya saya sampaikan ke teman-teman ya. Oke. Informasi pertama ini dari Epimall teman-teman ya. Ini saya dapat tadi dari Twitter, akun resminya Epimall. Ini menyampaikan katanya paket grocery. Nah, grocery ini, paket grocery ini seperti apa macamnya saya juga nggak tahu. Tapi harga GCP terbatas tersedia di Epimall mulai 5 September. 5 September hari ini tanggal berapa teman-teman? Coba kita lihat. Sekarang tanggal 3 ya. Berarti 2 hari lagi. 5 September 2023 ya, beracuan kepada harga GCP satu paket kelontong ya, harga koinnya 0,000434 pi bayarnya. Paket kelontong di Epimall ini seperti apa? Apakah di sana mungkin ada beras, ada apa, mie rebus atau teh atau apa gitu ya? Ya silakan dicek aja bagi teman-teman yang mau mengecek and recheck ya tanggal 5, tapi memang dibatasi katanya gitu, terbatas ya. Oke, ini informasi pertama. Kemudian selanjutnya dari Pigrapik, ini akun Pigrapik tadi nemu ya di Twitter juga, dan saya menarik dengan apa yang disampaikan oleh akun Pigrapik ini. Dia mengatakan bahwa tim inti telah mengerahkan hampir 5 tahun keahlian perangkat lunak pada proyek ini. Betul, ini menarik memang. Ya, mereka itu proyek sebesar ini tentu ada tuntutan kepada pengembangnya, tidak bisa leha-leha, tidak bisa liburan. Ya, mungkin adalah artinya liburan sehari 2 hari itu wajar, tapi pada prinsipnya proyek ini kan harus jalan. Tentunya tidak bisa dibiarkan dalam waktu yang misalkan apakah itu liburan seminggu 2 minggu, nggak bisa, karena memang ini running terus, jalan terus, dan mereka itu harus betul-betul di bidangnya teknologi ini disempurnakan lagi, update lagi bagaimana ke depan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini dengan perkataan Pigrapik ini akhirnya saya setuju gitu. Menghabiskan uang dan energi, mereka mengembangkannya secara bertahap. Ya, kami percaya para pemangku kepentingan dan pionir Pi akan menerima hasil yang bermanfaat di masa depan. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, semoga saja memang ini menjadi kenyataan yang berbuah manis buat teman-teman, karena lagi-lagi pondasi dan acuan yang dijadikan barometer di channel ini adalah memang Pi Network dari awal ya. Dan memang project yang satu ini kita anggap adalah project yang mungkin bagi sebagian orang yaitu apakah itu halusinasi ya, seperti tadi yang pertama harga GCP kelontong sekian. Itu bukan kita yang nentuin, tapi aplikasi Epimall-nya. Jadi sudah terbantahkan lah, artinya kalau untuk uji coba, anggap aja ini uji coba ya, barter di Epimall.io, dan mereka membuka walaupun dibatasi, tetapi itu real. Nanti ada yang transaksi yang berhasil, barang dikirim dengan bayar patokan harga GCP, itu real. Berarti apa? Berarti bukan halusinasi, tapi memang itu sudah dipraktekkan, artinya begitu. Kalau halusinasi itu kan artinya memang hanya berangan-angan, menghayal gitu, menghayal, tapi tidak ada praktek, tidak ada eksekusi. Nah, ini teman-teman di luaran sana, para pionir yang memang
ya sudah melakukan eksekusi, ya tindakan pembuktian daripada barter peer to peer, ya berarti benar adanya. Ya artinya benar itu bukan belum dikukuhkan, tetapi benar adanya ada yang bertransaksi di sana dengan harga patokannya seperti itu ya. Oke, dan ini kita kembali ke pi grafik. Itu saya setuju ya bahwa waktu yang tidak sebentar teman-teman, ini luar biasa. Tidak bisa dipungkiri lah, banyak teman-teman pionir mungkin yang jengkel, yang wah banyak banget lah. Tapi ya manusiawi, wajar ya. Dan project ini pun bukan buatan siapa-siapa, tapi buatan manusia gitu. Jadi tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Artinya seperti apapun Pi Network ya tetap itu buatan manusia gitu. Jadi itu yang jadi harus landasannya. Terlebih project-project lain ya selain daripada Pi Network juga sama, hanya saja mungkin membedakan ya secara teknis. Memang yang kita bedakan apa sih? Setiap project itu teknologi yang dilibatkan, punya kekuatan nggak teknologi, powernya itu ya. Kalau cuman sekedar satu komputer, dua komputer dicombine, kemudian bikin pemrograman software, kemudian didesain, kemudian di share ke orang supaya dia di software ciptaannya itu banyak pengikut dan siapkan token abal-abal, ya mungkin bisa hanya menggunakan 2-3 node, siapkan ledger ya, server mininya sudah oke, siap, bisa saja. Tetapi kalau skalanya sudah Pi Network ini tidak bisa seperti itu. Artinya memang betul membutuhkan modal, biaya, waktu, orang-orangnya juga gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan atau mungkin bahasa yang lain teman-teman sampaikan, semoga, disemogakan katanya gitu ya. Ya ini segera bisa membantu orang banyak. Terlepas dari masalah value berapapun itu, yang penting ada manfaat. Mau itu misalkan contoh 100.000 rupiah kayak jadinya, mau itu 200.000 rupiah atau mungkin 50.000 rupiah, ya tetap pionir syukuri. Artinya memang sudah ada. Ini kan kita bukan usaha yang memang bukan sebuah usaha, bukan sebuah jenis usaha yang seperti kita buka warung kelontong ya, modal 30 juta ya, modal 30 juta, 40 juta, stok barang per hari, omset belum bisa ditentukan, dan break even pointnya kapan kita nggak tahu. Tapi ini ya modal hanya tinggal kemauan, klik petir sehari sekali. Kalaupun memang jadi satu koin berapa harganya pun, ketika itu ada real nanti ada harganya, patut disyukuri gitu teman-teman ya gitu. Terlepas dari masalah takaran atau patokan para komunitas, ada yang berpatokan ke GCP ataupun tidak, itu no problem sebetulnya, bukan sebuah lahan perdebatan, itu nggak etis sih. Oke, kemudian kemajuan mainnet Pi Network telah menimbulkan kontroversi di komunitas cryptocurrency karena penundaan yang tidak terduga. Membangun proyek yang mematuhi hukum Amerika Serikat dan Eropa adalah hal yang rumit. Namun, tim Pi Network telah mengumumkan bahwa semuanya sekarang siap untuk peluncuran mainnet Pi. Nah, ini juga keabsahan daripada informasi yang disampaikan akun Pi Network Web3 ini atas nickname di sini @kiziking020. Ya ini keabsahannya kan pun kita tidak tahu. Tetapi kadang-kala kan saya bilang ada relevansi yang kita sadur dari sumber-sumber di sini. Kita ambil relevansikan dengan informasi sebelumnya. Baik itu dari moderator, ada nggak yang arah-arahnya ke sini nih gitu. Kemudian kayak kemarin tuh informasi roadmap September. Jadi bukan hanya dari Twitter saja, tetapi kita lihat oh dari moderator juga ada, berarti sama. Oke, informasinya sama. Kemudian dari beberapa negara informasinya nih, ada di Cina, ada di apa segala macam, oh sama. Oh berarti kemungkinan besar roadmap memang September ini kan gitu. Ini roadmap loh, bukan open mainnet ya, roadmap. Nah nanti di roadmap kita akan tahu kapan mainnet sebetulnya gitu ya. Karena memang itu pun penting diketahui oleh para pionir teman-teman. Oke,
Kalau masalah menimbulkan kontroversi ya, kontroversi di komunitas itu memang kita sama-sama tahu semua lah ya. Baik masalah value, baik masalah open minded, baik masalah apa segala macam. Jadi kalau kata siapa itu yang di video YouTuber itu, dia bilang minded itu bukan hanya sekedar ayo kita open minded. Ini loh, kita sudah open minded, ini loh harganya. Ini loh blockchain kita udah ready, bukan hanya sebatas itu. Ya, terlebih ini kan yang dibikin oleh para ahli kripto mengatakan bahwa yang pro ya, yang pro ke Pineto mengatakan bahwa ini luar biasa. Sebelum diluncurkan open mainnet justru malah utilitasnya dipersiapkan. Ini yang betul-betul belum pernah ada di dunia sebelumnya. Oke ya. Kemudian selanjutnya dari Rich Adam. Ini Rich Adam 0x ya. Dia mengatakan kebanyakan orang tidak ingin menjadi bagian dari proses. Mereka hanya ingin menjadi bagian dari hasil. Orientasinya bukan proses. Ada yang memang orang orientasinya proses dan hasil, itu wajar. Tapi ada orang yang memang orientasinya hanya hasil saja. Jadi nggak peduli dengan prosesnya. Ada ya. Seperti ini dikatakan, ingin menjadi bagian dari hasil saja. Namun proses adalah tempat di mana Anda menemukan siapa yang pantas menjadi bagian dari hasil. Nah, jadi banyak yang kalah posisi di awal atau di pertengahan jalan, hengkang dan sebagainya. Tetapi memang ketika ini sudah open minded, saya yakin orang-orang yang hengkang mundur segala macam ya, dengan beralihnya kondisi dan ya, apakah dia pakai topeng atau tidak ya, artinya kemungkinan besar akan balik. Kalaupun memang sebelumnya dia habis-habisan mencerca, memaki, nyinyir dan lain sebagainya, tetapi ketika memang ini sudah jadi real, kemungkinan besar itu sudah pasti. Mungkin dia alih nama atau ganti muka, pasti jalanin balik lagi kan gitu ya. Gitu. Bersama-sama kita membangun dunia baru Pineto ya. Kalau masalah urusan menyangkut bahasa dunia baru ya kita nggak tahu lah. Artinya ada satu hal yang terlalu satu pemahaman yang saya bilang terlalu krusial dan terlalu untuk dibahas secara umum, tidak terlalu etis juga. Memang ini adalah satu proyek yang sudah banyak dibicarakan jauh-jauh sebelumnya. Nah, itu percaya atau tidak ya, saya juga nggak berani memastikan bahwa itu sebuah kebenaran atau apa. Tapi anggaplah bahasanya kalau teman-teman yang mengatakan bahwa anggap aja itu konspirasi lah gitu kan ya. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Namun ya tadi yang saya bilang, ketika direlevansikan tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya kok banyak banget gitu loh. Banyak banget yang termasuk juga bolehlah saya katakan bahwa open minded hasil pemaksaan gitu. Nah, ini Allahu alam betul atau tidak ya. Nanti open mindednya hasilnya hasil pemaksaan ya saya juga nggak tahu. Itu kan hanya desas-desus saja gitu. Ya artinya apapun itu kita termasuk saya pribadi, kalau dibilang nggak sabar sama lah, tapi saya berusaha, saya juga sama kok, berusaha belajar menghargai dan mencintai proses, menikmati perjalanannya. Seperti ini saya nggak banyak koin kok ya, tapi tetap saya syukurin. Apalagi dengan orang-orang yang mungkin puluhan ribu di luar sana koinnya, atau ratusan ribu ya. Saya rasa berapapun value-nya itu benar-benar luar biasa, harus bersyukur banget ya. Oke, selanjutnya ini ada informasi tambahan juga teman-teman. Ada pengakuan hukum Tiongkok atas mata uang kripto. Ini dari BSC News ya. Nah, BSC News teman-teman bisa lihat di bawah gambar ini, bsc.news ya. Pengakuan hukum Tiongkok atas mata uang kripto sebagai properti menandai tonggak sejarah yang signifikan. Selidiki implikasi keputusan ini dan potensi dampaknya terhadap landscape kripto global. Ya, dulu sempat di awal-awal channel ini saya sampaikan bahwa cryptocurrency ini
mulai mengalami penurunan di semua jenis kripto ini ketika peraturan Tiongkok betul-betul memblokade, menutup transaksi menggunakan kripto. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di situ pada anjlok harganya. Ya, untuk dunia cryptocurrency, karena memang pangsa pasar termasuk terbesar itu adalah Tiongkok. Ya, dulu. Nah, termasuk juga USA, termasuk ada beberapa negara yang memang mengklaim dengan regulasi yang sama, regulasi memblok transaksi menggunakan kripto. Nah, itu asumsinya kenapa? Mengkhawatirkan perekonomian fiat, sirkulasi daripada uang kartal. Nah, ini yang diantisipasi dengan hadirnya teknologi blockchain yang mengusung mata uang digital cryptocurrency dengan teknologi kriptografi yang terenskripsi, ya. Nah, ini walaupun diakui keamanannya, kecepatan transaksinya, tetapi itu betul-betul mengancam daripada perbankan kartal atau fiat. Ini yang akhirnya muncullah regulasi. Nah, namun untuk informasi terbaru ini yang dikeluarkan oleh BSC News, ini justru pengakuan hukum Tiongkok atas mata uang kripto sebagai properti menandai tonggak sejarah yang signifikan. Ini akan pengaruh walau bagaimanapun market, apalagi marketnya yang dianggap besar. Kalau sudah adopt ya kripto, apa yang akan terjadi? Dan yang melirik ke arah sana, informasi ini bukan hanya kita, bukan hanya satu negara saja, tetapi seluruh dunia melihat besarnya negara Tiongkok mengadop kripto. Ya sudah, apa yang akan terjadi? Banyak prediksi-prediksi keluar bahwa kenaikan daripada value setiap kripto ini akan terpengaruh, damnya akan terlihat. Ya, tapi ya apapun itu ya kita lihat saja. Kita kan follower. Ya, lagi-lagi saya hanya menyampaikan informasi. Kalau hasil jangan hanya ini sama saya. Ini kan kita mempelajari bersama. Itulah yang saya pahami dan saya pelajarin. Ya, hasil daripada saya menemukan. Nah, akhirnya kita relevansikan dengan apa? Dengan pengalaman, dengan informasi sebelumnya gitu loh. Oke ya. Sorry teman-teman, saya lagi rada sedikit batuk juga ini. Oke, kemudian sekitar 15.000 dompet telah dibuat di mainnet blockchain pada bulan September ini. Berarti dalam kurun waktu 3 hari ya, 1 2 3 bulan September ini sudah 15.000 dompet telah dibuat di mainnet blockchain. Artinya itu berarti pionir. Ya, ada 15.000 penambahan dompet baru tercatat, artinya begitu. Ya, walaupun memang sejauh ini semua teman-teman yang tetap standby menunggu migrasi belum, ya, migrasi kedua tetap belum. Ya, kita tunggu saja, karena lagi-lagi kan tadi dibahas di komentar di cuitan sebelumnya bahwa memang proses, ya, kita coba hargai proses saja. Kalau memang belum ya belum, tunggu saja gitu. Tapi kalau mungkin udahlah, udah 5 tahun gak usah ditunggu, ngapain sih? Ya sudah, kalau yang nggak mau tunggu kan gampang. Nggak usah juga mempengaruhi yang benar-benar punya pemahaman beda. Artinya pemahaman yang meyakini bahwa ini akan membantu masa depan, ya sudah, tinggalin aja. Kalau memang nggak yakin, simple, gampang, mudah. Jadi nggak perlu ini juga gitu lah, nggak perlu repot juga, udah tinggal selesai, lupakan, cari ikhtiar yang lain. Nah, karena memang ini pun posisinya adalah posisi ikhtiar kan gitu ya, mau yang nunggu ataupun tidak ya ikhtiar saja masing-masing. Oke ya, kemudian selanjutnya pembaruan jaringan Pi, kecepatan penambangan bulan September. Ya, nah ini akan turun, memang sudah turun lagi teman-teman. Jadi 1,94% turun ya. Dari 0,0101 ya. Dari 0,0103 pi per jam sekarang jadi 0,0101 pi per jam ya. Penurunan sekitar 1,94%. Artinya setiap bulan ada penurunan gitu teman-teman. Oke ya. Itu hanya pengingat penurunan saja. Kemudian ini Queen ya, ini Queen P ini dari Pioneer USA.
Pi Core Team berencana untuk mengungkap peta jalan mainnet Pi pada bulan September ini. Sebuah acara yang sangat dinantikan dan diperkirakan akan menarik minat 50 juta pengguna aktif secara global. Pertahankan pionir pertambangan katanya. Nah, jadi informasi untuk roadmap September ini kan keluar dari mana-mana. Dari pionir USA, pionir Cina, dan itu mereka juga udah pasti kan. Biasanya ya kalau di luar sana saya perhatikan punya leader lah, bahasanya kan gitu. Kalau saya pribadi memang saya nggak punya leader. Saya aja sponsornya nemu kok waktu itu dulu kalau nggak salah. Dan sponsornya udah nggak aktif, orang Korea ini nggak jelas siapa gitu. Nah, jadi artinya teman-teman yang menggrup di sana membuat itu kan ada leadernya. Ya, tiap negara udah pasti ada leader. Nah, informasi-informasi ini kan terus menyeruak gitu. Jadi ya kita coba juga pahami, kita coba juga tunggu. Betul tak? Gitu ya. Oke, kemudian Global Exchange ya, ini ada Global P Exchange menyampaikan bahwa ini akunnya ya, Galapi_Exchange debut ya, pusat perbelanjaan internasional Duopai di Beijing, Tiongkok, menandakan kemitraan antara Pi Network dan Multi Pi Network. Khususnya MG dan Beijing berdiri sebagai entitas terkemuka dalam landscape bisnis Tiongkok. Wow. Nah, ini kan artinya sudah mulai ya. Kemarin ada di beritanya juga di TV Tiongkok juga tentang. Jadi sudah banyak sih sebetulnya. Kalau di sana itu kan lebih ya mohon maaf saya katakan lebih menggila ya. Untuk adopsi Pi Network ini, untuk mendapatkan koin Pi Network ini, untuk berusaha dan lain sebagainya, mengembangkan jaringannya, membuat grup segala macam, barter, itu luar biasa. Ya itulah di sana gitu loh. Ya kalau di sini juga banyak teman-teman yang ngadain aja grup acara dan sebagainya, ada juga gitu loh. Tapi tidak heboh di sana kan gitu. Tapi apapun itu ya, Tiongkok tetap mempunyai pengaruh besar ya ke dunia kripto. Apalagi ketika berhasil adopsi Pi Network ini, Tiongkok akan memberikan efek yang benar-benar luar biasa kalau menurut saya. Baik itu terhadap Pi Network sendiri ataupun terhadap kripto lain nantinya. Karena ketika memang tadi informasi sebelumnya disampaikan bahwa sudah ada legalisasi ya, sudah ada pengukuhan ya daripada regulasi pemerintah di sana untuk adopt kripto ya, walaupun baru tahap properti katanya gitu ya. Nah, itu kan pertanda bahwa di negara Tiongkok adopsi kripto sudah mulai terbuka kembali. Nah, ini akan effortnya akan besar. Itu aja sih sebetulnya. Jadi teman-teman yang anti terhadap Pi Network oke, nggak masalah. Tapi ada info bagusnya juga gitu loh. Walaupun Pi-nya dibenci, tapi dia sendiri pemain kripto di apa, di Bitcoin ke atau di Ethereum ke. Nah, itu infonya juga ada bahwa Tiongkok mengadop regulasi, ada regulasi baru untuk mengadop kripto. Nah, berarti kan ETH juga kripto kan? Gitu. BNB juga kripto. Ya silakan. Gitu. Dipersiapkan bahwa nanti itu ada effort yang bagus ketika Tiongkok membuka regulasi untuk kripto ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jika dirasa ini tidak ada manfaat dan jika dirasa ini ocehan yang nggak jelas, abaikan saja cukup. Itu aja teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.